Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwahillah rahimakumullah, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya yang terus menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, sebelum memaparkan hadis-hadis tentang topik yang dibahas, beliau terlebih dahulu menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Itu penggalan ayat yang beliau sampaikan di bagian terakhir dari surah Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kalian. Dan sabiru, jadi sebetulnya isbiru dan sabiru ini punya kedekatan makna ya. Jadi, kalau Sultanul Ulama Al-Izz Ibnu Abdissalam itu menjelaskan bahwa isbiru, perintah isbiru itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini isbiru ala ta'atillahi ta'ala, bersabarlah kalian atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini untuk menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan. Sementara wasabiru maknanya adalah bersabarlah ya, wasabiru a'da'ahu, menghadapi musuh-musuh. Sementara Imam Al-Qurtubi ya, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan hal yang mirip juga, senada ya. Jadi kalau isbiru itu perintah untuk taat kepada Allah Ta'ala, bersabar atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau menambahkan selain bersabar terhadap ketaatan, jadi sabr 'ala ta'at, juga wa 'anis syahawat, yang juga bersabar dari dorongan syahwat ya, dari hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan kemungkaran. Di wasabrul habs, ini sabar itu maknanya adalah menahan diri. Sementara musabarah itu atau perintah wasabiru itu beliau kaitkan juga dengan bersabar menghadapi musuh. Ya, ini bayanuhu musabaratul a'da ya, bersabar menghadapi musuh ya dalam aktivitas jihad fi sabilillah. Ada juga yang menghubungkannya dengan perintah-perintah melaksanakan tuntunan Allah Ta'ala. Jadi misalnya Al-Hasan mengatakan bersabar ala sholawatil khams, bersabar dalam melaksanakan sholat ya, dan sebagainya ya. Intinya ikhwahillah, ini perintah kita untuk senantiasa bersabar dalam berbagai keadaan, baik itu ketaatan kepada Allah Ta'ala ataupun terhadap musibah juga ya. Imam An-Nasafi misalnya menambahkan ya, jadi bersabar itu maksudnya adalah ala masyaqit ta'ati wa ma yusibukum minasyada'id.
Jadi bersabar dalam melaksanakan ketaatan yang berat. Jadi ada perintah taat syariat Allah itu yang bisa jadi berat, ya, tapi kita juga diperintahkan untuk bersabar. Memang ada syariat Allah yang ringan, ya, ada juga yang berat. Nah, ujiannya itu kan pada yang berat. Nah, misalnya sholat subuh berjamaah, itu termasuk di antara syariat yang berat, ada masyaqqah. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Ini sholat subuh, ya, termasuk di antara ya salah satu dari dua sholat, ya, selain sholat isya yang berat bagi orang-orang munafik. Dan sebetulnya bagi mukmin juga ujian, ya, apalagi di musim-musim hujan, ya, seperti sekarang ini, saat dingin, ya, dan sebagainya. Nah, kita diperintahkan untuk bersabar terhadap syariat yang demikian. Jadi kalau bertemu dengan syariat Allah yang berat itu bukan ditinggalkan, ya, bukan kita mencari yang ringan-ringan, bukan, tapi kita bersabar atas masyaqqah yang ada, atas kesulitan yang menyertai pelaksanaan. Selain itu juga An-Nasafi menyatakan wa ma yusibukum minasyada'id, musibah-musibah yang berat yang menimpa kalian. Kemudian wasabiru, sama beliau kaitkan juga dengan musuh tadi, ya, meningkatkan kesabaran. Wa ghalibu ada Allahi bis sabri ala syada'idil harb, ya, wa ada aduwakum fis sabri ala mukhalafatil hawa, ya, dan seterusnya, ya. Jadi perintah untuk bersabar, ya, jadi terhadap kekejaman yang dilakukan oleh musuh, ya, atas dalam peperangan yang sengit, ya, ala syada'idil harbi wa ada aduwikum fis sabri ala mukhalafatil hawa, ya. Kemudian senada juga yang lebih ringkas, ya, ungkapan Imam As-Suyuti, ya, dalam tafsir beliau bahwa kesabaran itu mencakup 3 perkara penting, ya. Ini yang mudah diingat. Ini yang pertama, jadi at-ta'at, ya, ini bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua wal masaib, bersabar dalam menghadapi musibah. Lalu yang ketiga wa anil ma'asi, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi 3 perkara ini, ya, bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, menaati tuntunan-tuntunannya, kemudian bersabar atas musibah, lalu bersabar terhadap kemaksiatan. Bersabar terhadap kemaksiatan ini artinya kita menahan diri tidak melakukan maksiat, bukan berdiam ketika kemaksiatan itu berlangsung, bukan itu, ya. Jadi kalau ada kemaksiatan merajalela, sikap kita itu bukan mendiamkan lalu kita mengatakan diri bersabar, bukan, itu keliru. Ya, sikap diam terhadap kemaksiatan atau kemungkaran yang merajalela itu bukan sabar, itu sikap lemah. Ya, jadi kalau ada kemungkaran merajalela diam saja itu sikap lemah, bukan sabar. Nah, yang dimaksud sabar terhadap maksiat itu adalah kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau memaparkan ayat ke-155, ya, dari surah Al-Baqarah. Ini juga tentang kesabaran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa memang akan ada ragam ujian, ya, yang menimpa kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh, kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Jadi itu keniscayaan, ya. Ujian itu niscaya. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang berharap ujian itu tidak ada, tidak demikian, ya. Jadi kalau ditimpa ujian, bukan ujiannya yang dihilangkan, karena kehidupan kita itu semuanya penuh dengan ujian, ya. Bahkan Allah menciptakan, ya, kematian, kehidupan itu untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam suratul Mulk sering kita baca bahwa Allah menciptakan kematian, kehidupan itu untuk menguji, ya, menguji kalian siapa yang terbaik amal.
Jadi sebetulnya kehidupan kita itu adalah rangkaian ujian demi ujian yang datang silih berganti. Bahkan bisa jadi belum selesai satu ujian, datang lagi ujian yang lain. Jadi bukan kita bermohon ujiannya dihilangkan, tetapi kita bermohon agar Allah Ta'ala meneguhkan kita, ya, agar kita sabat alad din, atau istiqomah dalam din, ya, dalam tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ada ujian, ya hadapi. Ya hadapi dengan apa? Dengan tawakal, dengan kesabaran, dengan ketakwaan, ya, dan sebagainya. Nah, beberapa ragam ujian yang Allah sebutkan di sini, misalnya, ya, Allah sebutkan bisyai'in minal khauf. Bisyai'in, sedikit, tidak banyak sebetulnya, ya. Sedikit dari rasa khauf, ya, rasa takut. Wal ju', ya, juga rasa lapar, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, ya. Kemudian kekurangan, ya, harta, ya, atau juga ada ujian pada jiwa, ya, kemudian juga buah-buahan, ya, dan sebagainya. Ya, misalnya Imam As-Samarqandi, ya, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala akan menguji, ya, al-khauf itu dengan rasa takut, diantaranya adalah bi khaufil adu, yaitu rasa takut menghadapi musuh, ketakutan akibat adanya musuh. Beliau mencontohkan misalnya dalam peristiwa perang Ahzab, ya, dalam perang Ahzab, ya, wa huwal khauful ladzi asabahum yaumal khandaq hatta balaghatil qulubul hanajir. Ketakutan atau khauf yang dialami dalam yang menimpa kaum muslimin dalam peristiwa perang Khandaq, ya, sampai disebutkan dalam suratul Ahzab itu wa balaghatil qulubul hanajir, ya, seakan hati itu naik ke kerongkongan, ya, untuk menggambarkan betapa gentingnya situasi saat itu. Itu contoh saja, ya, atau dalam bentuk ketakutan yang lain, ya. Sementara al-ju' itu wa huwal qahtul ladzi asabakum, kelaparan, ya, yang menimpa kalian. Ya, bisa, ya, beliau misalnya mengatakan fakana yamdi ala ahadihim ayyaman la yajidu ta'aman. Ya, ada di antara mereka yang, ya, di antara kaum mukmin itu yang sampai berhari-hari tidak mendapati makanan. Ya. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami kelaparan. Ya, kita kenal peristiwa pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di fase Mekah, ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikucilkan, mereka berada di lembah, ya, sebuah lembah yang sulit makanan, sampai akar tanaman yang digali itu juga tidak ketemu, ya, sampai Nabi SAW itu mengatakan tidak ada makanan yang, ya, saya dapati kecuali apa? Kecuali Bilal ini kan tidak punya baju. Jadi dia jepit itu roti itu di ketiaknya. Ya kan, saking sulitnya situasi saat itu yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah turun ke lembah itu. Ya. Jadi bisa saja juga menimpa, ya, kita, ya, bisa saja menimpa umat Islam yang lain. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus, ya, kekurangan harta, ya, yakni zihaba amwalihim, ya, harta mereka hilang, ya, dalam entah itu dalam peperangan, ya, atau misalnya ketika sahabat ada yang berhijrah itu dari Mekah ke Yastrib itu sampai harus meninggalkan hartanya. Ini kita kenal misalnya kisah Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat yang cukup terpandang di Mekah, dia kaya. Tetapi ketika dia berhijrah dihalangi oleh orang Mekah saat itu. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, ya, jadi masyarakat Mekah itu ekonomi mereka itu banyak ditopang oleh perdagangan, bukan pertanian, ya, peternakan dan sebagainya. Karena Mekah di masa itu tuh tandus. Jadi kalau dengar cerita kebun kurma itu bukan di Mekah. Kebun kurma itu adanya di Madinah. Atau katakanlah, ya, tanaman-tanaman yang lain itu bukan di Mekah. Ya.
Madinah atau Taif ya yang subur. Sementara Mekah saat itu tandus. Sehingga sulit mereka mengandalkan perekonomian itu dari pertanian dan peternakan. Yang banyak itu justru menopang dari perdagangan. Jadi ada namanya rihlatas syita'i was-shaif. Mereka mengambil barang dagangan ya dari berbagai negeri yang ada di sekitar lalu membawanya ke negeri yang lain. Misalnya ngambil barang di Yaman, kemudian dibawa. Yaman itu wilayah bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian ya, pada saat musim panas dibawa ke Syam. Nah, begitu sebaliknya nanti dari Syam ambil barang lagi, ya kemudian ketika musim dingin dibawa lagi ke Yaman dan sebagainya. Jadi yang menopang perekonomian mereka itu dominannya adalah aspek perdagangan. Maka ketika ada sahabat, apalagi pedagang yang punya banyak harta itu hendak berhijrah, ini mereka khawatir bisa menggoyangkan sendi ekonomi mereka. Maka sahabat itu dihalang. Sampai kemudian Suhaib Ar-Rumi itu mengatakan, bagaimana kalau harta saya tidak perlu saya bawa? Ya, harta itu kalau itu yang menghalangi aku untuk berhijrah, yang memberatkan kalian untuk biarkan saya berhijrah, tidak usah saya bawa harta itu, saya tinggalkan saja. Akhirnya betul dia tinggalkan hartanya yang ada di Mekah dan diizinkan oleh orang Quraisy untuk hijrah. Ya, hartanya ya sudah ya, diambil oleh orang-orang di sana di Mekah. Tapi sikapnya dipuji oleh Allah Ta'ala ya, di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat ya, wa minan nasi may yashri nafsahu butiqa amradatillah wallahu raufum bil ibad. Diturun ayat yang memuji sikap Suhaib Ar-Rumi. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di antara manusia itu ada orang yang menjual ya dirinya, menjual segala apa yang dia miliki kepada Allah Ta'ala ya, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Dia rela tinggalkan hartanya, semua yang dia miliki untuk demi mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, memenuhi perintah hijrah. Ya. Demikian pula ada sahabat lain ya, kita kenal seperti Abdurrahman bin Auf ya, dan sebagainya. Banyaklah kisah-kisah tentang sahabat yang kehilangan harta ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian selain harta, wa naqsim minal amwali wal anfus ya, juga menimpa diri ya. Bisa dalam bentuk apa? Kematian ya. Peperangan atau penyakit ya, banyak bentuknya ya. Jadi ini al-maut wal qatl wal amrad ya. Bahkan bisa juga anak keturunan ya, anak keturunan yang mati ya, dan sebagainya, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, orang tuanya, suaminya, istrinya ya, saudaranya ya, dan seterusnya. Itu semua bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan juga was-samarat ya, bisa juga tanaman, buah-buahan ya, nuqsanis samarat, berkurangnya tanaman, bisa karena gagal panen ya, kena hama ya, petani sudah menanam berbulan-bulan ditunggu, begitu menjelang panen banjir, habis ya, atau dikena hama habis ya. Nah, itu bagian dari ujian yang Allah timpakan. Tetapi Allah sampaikan di penghujung ayat ini, wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, siapa orang yang bersabar itu? Nah, kelanjutan ayatnya itu sampai patut kita renungkan ya. Kelanjutan ayatnya itu menyebutkan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, biasa kita dengar kalimat itu ya. Jadi mereka yang ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebetulnya kalimat, bukan sekedar kalimat ketika orang meninggal ya. Ini namanya kalimat istirja. Ini kita mengembalikan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika tertimpa musibah ya, kalimat itu diharapkan bisa menyadarkan yang bersangkutan bahwa sebetulnya apa yang dia rasa itu milik dia, itu kan titipan milik Allah Ta'ala. Dan filosofi titipan ini penting untuk kita pahami ya. Banyak orang itu
banyak orang gagal menghadapi musibah, kehilangan itu karena tidak menyadari hakikat titipan. Dia mengira itu miliknya. Padahal kalau menyadari itu titipan, ya, insya Allah itu ringan. Misalnya begini ya, contoh sederhana. Kita, misalnya ini kemarin ada liburan beberapa hari. Ada tetangga mau pulang kampung. Rumahnya kosong, kendaraannya tidak dibawa. Ya, dia datang kepada kita. Ya, kami mau pulang kampung. Tapi tidak ada orang di rumah, ada mobil di sana, tidak ada yang jaga. Bolehkah kendaraan kami titip? Jadi ceritanya kendaraan mau titip ke kita. Sebagai tetangga yang baik kita mengiyakan, ya silahkan Pak dititip kendaraannya, nanti kalau sudah datang diambil. Dititiplah kendaraan itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tetangga kita kembali datang. Sebagai orang yang menyadari hakikat titipan, tidak ada rasa berat sedikit pun dalam diri kita mempersilahkan pemiliknya mengambil. Kan celaka itu kalau sampai kita tidak mau kembalikan. Sampai ada rasa berat dalam diri kita. Berarti kita tidak paham bahwa itu titipan. Ketika kita menyadari itu adalah titipan, tidak ada beratnya, ringan. Ya? Maka itulah ya diantara hikmah kalimat istirja' itu, bahwa inna lillahi. Ya, kita ini adalah milik Allah. Jangankan kendaraan kita, jangankan rumah kita, jangankan anak kita, istri kita, uang kita sendiri pun itu adalah lillahi, milik Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika pemiliknya meminta, maka sepatutnya tidak ada keberatan dalam diri kita. Yang jadi repot itu kan kalau kita merasa memiliki itu. Akhirnya tidak pelong melepaskan. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya orang tua kita, anak istri kita, ya, orang-orang yang kita cinta itu hakikatnya adalah titipan milik Allah Ta'ala, maka ketika Allah mengambilnya ikhlas kita, ya. Bahwa sedih itu manusiawi, ya, sedih itu manusiawi, tetapi kita meyakini bahwa itulah ya kehendak Allah Ta'ala, dan dia sudah waktunya dia mengambil apa yang dititipkannya kepada kita. Maka ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa ya harus ikhlas. Ya, kita mengikhlaskan apa yang memang milik Allah Ta'ala, dia akan mengambilnya kembali. Suatu saat kita pun juga akan dipanggil kembali. Ya, itu diantara hikmahnya. Ya. Ini gampang diucapkan ya, gampang diomongkan, tapi dalam tataran prakteknya itu ya itulah Allah uji kita. Ya, apakah kita benar-benar bersabar ya atas musibah yang kita alami, ya, dan seterusnya.